Salam Santara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Tanpa kita sadari, ternyata agama itu bisa mempengaruhi kemiskinan masyarakat. Sekali lagi saya katakan, kemiskinan masyarakat, bukan kemiskinan individu per individu ya. Disclaimer dulu ya, ini kita bicara seputar kemiskinan masyarakat ya, suatu bangsa ya, atau negara, bukan individu per individu ya. Semua yang saya ucapkan di video ini ada sumbernya ya, makanya saya akan tampilkan langsung di depan sumbernya ya. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya gitu. Kalau saya mengatakan bahwa menurut data, agama itu mempengaruhi kemiskinan masyarakat ya. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marahlah ke yang bikin datanya. Tapi biasakan ya, menerima ide yang berbeda gitu, pendapat yang berbeda. Kita jangan anti kritik ya, makanya saya bangun channel ini. Saya berusaha memberikan edukasi gitu, bahwa ternyata di sisi lain ada loh pemikiran-pemikiran yang beda gitu ya, pemikiran-pemikiran yang ada di perspektif lain gitu ya. Oke, langsung aja ya, apa itu dampaknya ya. Dampak negatif misalnya penggunaan sumber daya ya. Jadi prioritas pada kegiatan keagamaan dapat mengalihkan sumber daya dari kegiatan ekonomi produktif. Contoh misalnya, kalau kebanyakan kegiatan keagamaan, maka waktu produktivitas jadi terganggu ya. Jadi kalau banyak ya, misalnya nih break kita ya, dan di saat bekerja, maka perusahaan juga akan pasti malas ya mempekerjakan kita ya. Jadi ini kan berhubungan dengan ritual ya, ritual keagamaan dalam saat bekerja ya, atau profesionalisme ya. Jadi kalau boleh jujur ya, kenapa investor luar itu malas bangun pabrik di Konoha? Ya, tapi ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Harus bisa bedain ya, mana di Konoha, mana di Indonesia. Ini hanya di Konoha, pure hanya di Konoha. Kalau boleh jujur ya, salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa investor luar itu malas buka pabrik di Konoha. Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena pekerja-pekerja di Konoha itu banyak breaknya saat bekerja. Ya, mereka melakukan ritual-ritual keagamaan gitu ya, semacam ibadah gitu. Saat kerja mereka ibadah ya. Kalau ibadahnya cuma sekali dua kali nggak jadi masalah, ini kan berkali-kali. Bahkan ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan ini. Banyak oknum-oknum memanfaatkan ini kalau malas kerja nih ya, pura-pura ibadah ya. Ya bentar ibadah dulu ya, break dulu ya gitu ya. Lalu menghilang gitu. Kalau kerja-kerja di perusahaan misalnya, ada semacam modus seperti itu di Konoha ternyata. Dari mana saya tahu? Saya pernah ngomong langsung dengan investor gitu, investor dari luar. Saya penasaran gitu, saya nanya gitu, investor dari Taiwan ya. Terus saya nanya, kenapa sih dia kebetulan sudah expatriate ya, sudah lama di Konoha ya. Kenapa sih investor-investor dari luar itu malas bangun pabrik di Konoha? Kenapa sih? Ya, karena saya mengamati ya, seperti Elon Musk kan. Elon Musk itu malas kan bangun pabrik di Konoha. Ya, sampai di PHP-in tuh Pak Luhut ya sama Pak Jokowi. Pak Jokowi sekalipun pergi ya ngerayu-rayu Elon Musk ke kantornya Elon Musk di Amerika. Tetap juga tuh Elon Musk nggak mau berkelit ya, nggak mau berubah pikiran. Saat Pak Jokowi pergi ke sana ngerayu-rayu Elon Musk itu, malah Pak Jokowi itu dikenalin pabrik yang lainnya gitu ya, bukan fokus pada investasi ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang tidak disukai oleh para investor dari luar. Kalau boleh jujur ya, banyak breaknya saat kerja, banyak breaknya, banyak waktu terputus gitu. Break itu dalam bahasa Indonesia apa sih? Ya waktu terputus lah, waktu terbuang gitu, lost time ya, waktu yang hilang saat bekerja. Saya juga waktu kerja di Konoha menyaksikan sendiri kok, kalau boleh jujur ya. Cuman kita nggak jujur aja ya. Makanya saya katakan tadi, orang yang berlebihan dalam beragama gitu, orang yang terlalu mabuk agama ini sangat berbahaya gitu. Demi apa? Demi kemajuan suatu bangsa, sangat-sangat berbahaya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti saya diturun nanti, kamu ateis, kamu benci agama, kamu PKI. Padahal ketua PKI sekalipun beragama kok ya. Agama apa itu? Agama mayoritas di Konoha dong ya. Jadi hal seperti ini yang mempengaruhi kenapa investor itu malas ya buka pabrik di Konoha. Ya hal-hal seperti ini.
karyawannya tidak produktif ya. Coba kalau kita punya karyawan nih, terus karyawan kita itu dikit-dikit break gitu ya, melakukan ritual ibadah, dikit-dikit break ya, pas lagi ini fokus-fokusnya bekerja, break gitu. Kita harus meniru orang Jepang dong kalau kerja. Orang Jepang itu kalau kerja itu fokus ya, kerja ya kerja, main ya main gitu. Orang Jepang itu kalau kerja fokus, super fokus ya. Kalau kerja ya kerja, ya main gitu. Kalau ibadah gitu. Mereka tidak mencampur adukkan antara urusan pribadi, urusan privasi, yaitu ibadah, ritual ibadah dengan pekerjaan. Kalau orang Jepang ya. Tapi warga Konoha sangat susah menerima perbedaan pendapat seperti ini. Makanya saya katakan tadi, orang yang sangat susah menerima perbedaan pendapat itu adalah orang yang berlebihan dalam beragama, orang yang mabuk beragama, orang yang kampungan dalam beragama. Kalau boleh jujur, kita tuh kampungan tahu beragama. Rata-rata warga Konoha itu kampungan banget dalam beragama. Di video sebelumnya saya udah bahas itu apa ciri-ciri orang yang kampungan dalam beragama. Jadi ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau misalnya nih investor malas buka lowongan kerja di Konoha misalnya karena karyawannya tidak produktif ya, dikit-dikit break gitu, dikit-dikit melakukan ritual ibadah gitu, maka akan banyak pengangguran. Gimana orang mau fokus kerja coba kalau dikit-dikit ibadah gitu ya? Gimana orang mau investor mendirikan rumah ibadah mendirikan perusahaan di Konoha kalau dikit-dikit break gitu? Yang ada perusahaan boncos kan, tidak produktif. Lebih baik mereka membangun perusahaan di Vietnam ya, lebih baik mereka membangun perusahaan di China ya, di India dan lain sebagainya, karena di sana lebih aman, nyaman gitu. Jadi orang-orang yang berlebihan dalam beragama ini adalah orang yang sangat bisa bikin negara itu semakin terpuruk. Ya apa nggak terpuruk coba kalau nggak ada investor datang ke Konoha ya? Yang ada pengangguran merajalela. Kalau pengangguran merajalela, siapa yang disalahkan? Ya pemerintah lagi yang disalahkan. Padahal kita sendiri yang seperti itu, kurang produktivitas dalam bekerja. Banyak pengangguran, maka akan banyak tindak kriminal kan, maka akan banyak kejahatan. Hanya karena apa? Hanya karena kita kalah saing dengan negara luar gitu. Ya, hanya karena kita tidak bisa menerima perbedaan pendapat ya. Bekerja dikit-dikit break gitu. Dalam bekerja dikit-dikit melakukan ritual ibadah. Ya pantesan banyak investor dari luar malas buka perusahaan di Konoha. Ya karena ini yang mereka pikirkan. Ya. Jadi saya membuka fakta ini, ada datanya ya. Jadi kalau di antara sahabat yang nonton video ini marah gitu, nggak setuju, komplain sama yang bikin datanya, jangan komplain sama saya gitu. Lagian kalau selamanya kita seperti ini nggak bisa menerima perbedaan pendapat, kapan majunya kita coba? Ya, negara tidak maju itu bukan karena pemerintahnya. Ya, pemerintah juga berpengaruh, tapi lebih berpengaruh masyarakatnya. Ya, pemikiran-pemikiran seperti ini nggak bisa terima, kapan majunya coba? Yang ada investor ya, malas bangun perusahaan di Konoha. Karena apa? Karena dikit-dikit seperti ini, dikit-dikit break. Mending mereka bangun perusahaan di luar deh. Ya, saya tahu ini dari mana? Dari investornya langsung guys, bukan kaleng-kaleng gitu. Dari investornya langsung ya. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak nanti yang marah-marah, nggak jelas gitu. Jadi kita sebenarnya yang bikin negara kita tidak maju. Ya. Kita seperti mendirikan negara dalam negara ya. Kita seperti mendirikan aturan agama di dalam aturan negara. Kita sebenarnya yang kampungan dalam beragama, yang mendua aturan negara itu sendiri ya. Selain itu, faktor kedua misalnya faktor diskriminasi ya. Agama dapat memperkuat diskriminasi terhadap kelompok tertentu ya, membatasi akses ke sumber daya dan kesempatan ekonomi. Jadi gini guys, kalau misalnya nih kita dikit-dikit mempersekusi rumah ibadah orang lain ya, ganggu orang lagi ibadah gitu ya, panas dengan orang lain ibadah gitu ya, dikit-dikit ribut, konflik antar umat beragama ya. Saya tidak membela agama tertentu di Konoha ya, nggak membela. Kalau misalnya nih ada agama lain misalnya ya, selain agama mayoritas di Konoha, mengganggu agama mayoritas di Konoha, saya tetap akan mengkritik yang mengganggu itu ya. Kalau misalnya nih ada yang ganggu agama mayoritas di Konoha dalam beribadah gitu, ada yang mempersekusi, saya juga tetap mengkritik gitu. Misalnya kalau ada agama A misalnya mengganggu agama mayoritas di Konoha, saya juga tetap kritik. Jadi jangan berpikir Anda bahwa saya itu berpihak pada satu agama tertentu, enggak. Saya tidak berusaha menyudutkan agama tertentu, enggak. Ya, saya itu pure membela kebenaran gitu.
Kalau ada agama tertentu yang menghujat atau mempersekusi agama mayoritas di Konoha gitu dalam beribadah, dilarang-larang gitu ya, dipersulit misalnya, saya tetap akan mengkritik itu ya. Saya tetap akan membela agama mayoritas di Konoha gitu. Saya tidak ada kepentingan membela agama, saya pure netral ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju, atau bagaimana mungkin masyarakat kita akan makmur kalau dikit diskriminasi gitu ya. Selain itu ketergantungannya, ketergantungan mengandalkan keajaiban dan takdir dapat mengurangi motivasi untuk berusaha mengatasi kemiskinan ya. Ya, ketergantungan gitu. Ya, semua mah sudah diatur oleh Allah ya. Rezeki mah sudah diatur oleh Allah. Ngapain sih kita harus kerja cepat capek? Ngapain sih harus bekerja keras ya? Rezeki mah sudah diatur oleh Allah ya. Jadi orang-orang seperti ini bikin negara semakin terpuruk ya. Saya mau ngebahas masyarakat ya, bukan individu per individu ya. Saya ngebahasnya itu per komunitas ya, atau masyarakat ya. Masyarakat di Konoha tapi ya, bukan Indonesia ya. Jadi ketergantungan mengandalkan keajaiban atau takdir dapat mengurangi motivasi untuk berusaha mengatasi kemiskinan. Sangat berusaha mengatasi kemiskinan. Wow, luar biasa. Pantasnya kita nggak maju-maju ya kan? Ya kan? Ini kali mungkin ya mempengaruhi ya. Selain itu konflik antar agama dapat mempengaruhi atau memperburuk ya kemiskinan dengan menghancurkan infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi ya. Kalau dikit kafir gitu, kopar kafir ribut ya, perang, konflik, apa enggak semakin miskin kita. Gimana kita mau maju coba orang tiap hari ribut gitu, konflik, kontok-kontokan ya. Ya nggak sih? Selain itu ya, biasanya warga Konoha banyak yang punya prinsip ya, rezeki mah sudah ada yang atur ya. Ya ngapain sih ya. Ya, sehingga orang-orang Konoha itu malas dalam bekerja. Rezeki mah sudah ada yang atur ya. Jadi kalau lu punya karyawan ya, terus karyawan lu tuh males-malesan ya, maka perusahaan akan bangkrut juga ya kan. Jadi kalau ada perusahaan nih, lu punya perusahaan, terus karyawan lu tuh banyak yang berprinsip, rezeki mah sudah diatur oleh Allah ya. Sudah diatur oleh Allah. Ngapain harus rajin-rajin kerja ya kan? Mending santai-santai aja kali ya. Santuy-santuy gitu ya. Selain itu, agama gagal mengajarkan kejujuran sehingga orang bekerja itu tidak jujur ya. Kalau kita seorang investor misalnya, kita nyari karyawan yang jujur atau yang tidak ya. Coba kita berpikir secara rasional. Kalau lu punya perusahaan gitu, lu seorang investor, lu mau nyari karyawan yang jujur apa yang tidak ya. Ini yang harus dijawab ya oleh kaum agamis ya. Selain itu ada dampak positifnya juga ya. Saya tidak harus bongkar yang dampak negatif ya. Tidak hanya membongkar dampak yang negatif, tapi dampak positifnya juga ada ya. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Agama dapat mendorong pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya kerja keras, disiplin, dan perencanaan keuangan. Seperti di luar negeri ya, ada banyak kok agama yang berorientasi pada pendidikan, membangun sekolah-sekolah gitu ya. Selain itu, zakat dan sedekah. Jadi zakat dan sedekah ini juga mendorong umatnya untuk berbagi dengan yang membutuhkan ya, mengurangi kesenjangan sosial juga. Ada sisi positifnya juga ya. Selain itu ada kohesi sosial juga ya. Agama dapat memperkuat ikatan sosial, meningkatkan solidaritas dan gotong royong. Selain itu pengembangan ekonomi gitu. Agama dapat mendorong pengembangan ekonomi melalui konsep seperti ekonomi syariah atau ekonomi sosial dan lain sebagainya ya. Contoh misalnya program zakat dan sedekah Indonesia membantu mengurangi kemiskinan ya. Terus gereja Katolik di Afrika membangun sekolah ya, rumah sakit dan proyek ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan. Ada sisi positifnya juga. Saya tidak mengkritik sisi negatifnya. Ada sisi positifnya juga ya. Organisasi Islam seperti Islamic Relief dan Muslim Aid bekerja untuk mengurangi kemiskinan global. Ada sisi positifnya juga ya. Selain itu ya, apa yang menjadi solusi gitu? Misalnya kalau ada yang bertanya bagaimana solusinya gitu biar kita itu bisa ya menggunakan agama itu untuk mengentaskan kemiskinan gitu. Apa solusinya?
Solusi yang pertama misalnya mengintegrasikan pendidikan ekonomi dan kewirausahaan ke dalam program agama. Ya, agama itu jangan melulu bahas tentang surga neraka, kopar kafir. Jangan melulu bahas itu ya. Tapi bahas tentang pendidikan ekonomi juga dan kewirausahaan juga ya. Selain itu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kerjasama dan solidaritas sosial ya. Ya, kesadaran tentang pentingnya kerjasama, terus mengembangkan program anti kemiskinan yang berbasis komunitas ya, belajar tentang investasi gitu ya, keuangan dan lain sebagainya, ada banyak itu ya. Terus mendorong dialog antar agama untuk memperkuat kerjasama ya. Jadi saya akan membacakan sumbernya ya, takutnya nanti ada yang mengatakan sumbernya dari mana? Ya, lu asal mangap ngomongnya, gitu. Warga Konoha kan gitu, gitu ya, gitu. Warga Konoha kan gitu biasanya. Sumber yang pertama misalnya agama dan kemiskinan oleh Bank Dunia. Yang kedua, peran agama dalam mengatasi kemiskinan ya. Terus peran agama dalam mengatasi kemiskinan oleh UNESCO ya. Ekonomi syariah misalnya, konsep dan aplikasi oleh Institut Ekonomi Syariah. Yang selanjutnya misalnya agama dan pembangunan ekonomi oleh Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Oke. Sekian video ini ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya menyudutkan agama tertentu ya. Jadi kalau di antara sahabat yang nonton video ini tidak bisa berpikir rasional, tidak bisa berpikir beda gitu, saya sudah mencantumkan sumbernya. Jadi jangan hujat saya, hujatlah yang bikin sumbernya ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.